Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman para pecinta budidaya ikan nila di channel Riwut Purdianto, channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi cara mudah budidaya ikan nila. Pada prinsipnya budidaya ikan nila atau memelihara ikan nila itu sangat mudah kita lakukan karena kita dapat memeliharanya di berbagai tempat atau media atau tempat ataupun kolam yang bisa kita jadikan untuk memelihara atau budidaya ikan nila itu sangat banyak. Antara lain kita bisa melihara ikan nila di kolam beton seperti yang saya lakukan ini, di kolam tanah, di kolam terpal, di jaring apung, ataupun di media-media drum dan lain sebagainya. Media yang kita gunakan untuk memelihara atau budidaya ikan nila ini tidak menjadi permasalahan, atau media yang kita gunakan itu bisa kita sesuaikan dengan keadaan dan kemampuan kita sebagai pembudidaya ikan nila. Bagi teman-teman yang mempunyai modal terbatas seperti saya, itu bisa membudidaya ikan nila di kolam beton kecil ataupun di kolam terpal. Yang terpenting kita mampu untuk menyesuaikan pada tebar, yaitu perbandingan antara volume air dengan banyaknya ikan yang harus kita tebar. Karena ikan nila ini adalah salah satu ikan air tawar yang sangat mudah untuk menyesuaikan dengan kondisi air, sehingga kita bisa membudidayanya di berbagai tempat ataupun media. Oke, bisa teman-teman lihat ini adalah situasi ikan nila yang saya pelihara, di mana pada sore hari ini adalah pergantian air. Nah, pergantian air ini dilakukan secara rutin agar air yang ada di kolam selalu terjaga kebersihannya dan kadar oksigennya mencukupi bagi ikan nila yang ada di kolam. Pada prinsipnya ikan nila yang kita pelihara di berbagai media itu bagaimana kita mampu untuk menyesuaikan banyaknya ikan nila yang kita pelihara dengan volume air yang ada di media kita. Jangan terlalu menabur atau memelihara ikan nila yang terlalu banyak atau padat di kolam atau media yang kecil, karena itu sangat berisiko bagi keberlangsungan ikan nila yang kita pelihara. Kolam yang kecil ini sangat berbahaya apabila kita melakukan penebaran yang begitu padat, karena secara otomatis volume ikan yang banyak itu akan mempengaruhi perebutan oksigen yang ada di air, sehingga faktor utama yang terpenting dalam budidaya ikan nila adalah bagaimana kita mampu untuk menentukan padat tebar ikan nila di suatu tempat kolam ataupun media. Dalam budidaya ikan nila kita harus menyesuaikan kemampuan kita sebagai pembudidaya, teman-teman.
Kalau kita mampu melakukan budidaya ikan nila secara modern, maka alangkah baiknya kita meliharanya secara modern, yakni budidaya ikan nila yang cara pemeliharaannya dibantu dengan alat penyuplai oksigen, yaitu berupa aerator ataupun pompa air. Manfaat dari aerator ataupun pompa air adalah untuk mencukupi kadar oksigen yang ada di dalam air, sehingga ikan yang kita pelihara tidak akan kekurangan oksigen, teman-teman. Sedangkan bagi teman-teman yang ingin memelihara atau budidaya ikan nila di kolam tanpa menggunakan aerator ataupun pompa air, ini juga bisa kita lakukan dengan syarat padat tebarnya harus dikurangi kalau dibandingkan dengan kita memelihara dengan alat bantu aerator ataupun pompa air. Di kolam saya ini ada beberapa ikan mas, teman-teman, yang memang hasil dari pemancingan yang didapat, dan karena ukurannya masih kecil, saya satukan dengan ikan nila. Dan ini sebenarnya tidak ada masalah campur antara ikan nila dan ikan mas, teman-teman. Malah akan membantu kebersihan kolam, ya, karena sifat ikan mas itu lebih identik makanannya di dasar kolam, sehingga pelet yang kita tabur di kolam yang tidak habis dimakan oleh ikan nila ini bisa dimakan oleh ikan mas, teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat kondisi ikan nila yang saya pelihara, sehat-sehat, teman-teman, ya. Dan ini salah satu ikan masnya. Ini ada lagi tuh yang lebih kecil. Oke, mungkin itu sementara yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Sukses selalu para budidaya ikan nila dimanapun teman-teman berada. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.